Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas kimia ya kelas 10 sesuai dengan request kalian, yaitu bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu unsur, dan ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Jadi kalian harus bisa dulu mengkonfigurasikan elektron, baik itu menurut asas Aufbau atau berdasarkan kulit atom. Nah, jika kalian sudah menguasai dan memahami dengan baik bagaimana konfigurasi elektron, maka dengan mudah kalian akan bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Yang dikatakan golongan itu adalah yang posisinya dari atas ke bawah ya, satu golongan. Kita ingat ya, golongan dalam periodik unsur itu, nah golongannya itu ada yang kita kenal dengan golongan utama ya, golongan utama atau golongan A, yaitu golongannya itu dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan golongan transisi ya. Golongan transisi atau golongan B, yaitu dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Kemudian ada unsur tambahan juga, yaitu unsur lantanida dan aktinida. Nah, ini adalah golongan-golongan unsur yang ada pada tabel periodik unsur kimia. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, di sini kita akan menentukan golongan dan periode suatu unsur. Nah, kita langsung ambil contoh soalnya. Misalnya, kita ingin menentukan kira-kira Na itu dengan nomor atomnya 11, dia terletak pada unsur berapa, terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita gunakan aturan Aufbau atau asas Aufbau untuk mengkonfigurasikannya. Kalian ingat lagi cara mengkonfigurasikan dengan menggunakan aturan Aufbau. Kalian mulai dari panah yang pertama ini. Nah, berarti ada 1S, ingat ya, S itu muatan elektron maksimumnya adalah 2. Oke, kita tuliskan ya, S-nya 2, P-nya masih ingat ya, 6, D-nya adalah 10. Sedangkan F itu muatan elektron maksimumnya adalah 14 ya. 10, 14, 2, 6, 10. Nah, berarti kita mulai dari panah yang pertama, 1S2. Kemudian panah yang berikutnya, yaitu 2S2. Kemudian 2P6. Nah, sebelum K3S2 ya. Ini udah berapa ini elektronnya? 2 tambah 2 sudah 4 tambah 6 ya sudah 10. Karena dia 11 berarti tinggal, oke kita lanjutkan, 3S. Ya, 3S1. Ya kan? 3S1. Kita lihat, kulit pertama diisi oleh 2 elektron. Kulit yang kedua diisi oleh 2 tambah 6, 8 elektron. Kulit yang ketiga diisi oleh 1 elektron. Nah, untuk menentukan dia termasuk dalam golongan berapa, nah jadi elektron valensi atau elektron terluar ya, jumlah elektron terluar atau elektron valensinya itu menunjukkan golongannya. Sedangkan kulit, nah kulit atau jumlah kulit ya atau banyak kulitnya itu menunjukkan periode. Jumlahnya ya, jumlah kulitnya. Kita lihat kulitnya di sini atau kita dulu golongan berapa ini kira-kira unsur Na atau natrium. Nah, dia termasuk dalam golongan, kita lihat elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu adalah 1, berarti dia masuk dalam golongan 1A. Sedangkan periodenya, kita lihat kulit yang terbesarnya yaitu kulit ketiga. Maka unsur Na atau natrium itu dia berada pada golongan 1A dan periode ketiga. Nah, nanti kalian bisa cek ya pada tabel periodik unsur, Na itu terletak di golongan 1A dan periode yang ketiga. Nah, misalkan lagi kita ambil contoh yang lain ya, misalnya unsur Mg lah misalnya ya. Kita coba ya unsur Mg. Mg nomor atomnya adalah 12 ya kan. Mg itu nomor atomnya adalah 12. Kita konfigurasikan unsurnya terlebih dahulu. Kita mulai dari
Oke, kita ganti light dulu ya warnanya biar kelihatan. Oke, kita mulai dari panah yang di atas. Siapa? 1S2. Kemudian siapa lagi? Digeser ke panah yang berikutnya. Di sini ada 2S2. Berikutnya lagi, panah yang berikutnya ada siapa? 2P6. Berhenti dulu. 2P6. Sudah berapa kira-kira? 2 tambah 2, 4. Tambah 6 sudah 10. Kemudian kita lanjutkan lagi ke 3S2. 3S2. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Pada kulit yang pertama terisi 2 elektron, pada kulit yang kedua terisi 8 elektron, pada kulit yang ketiga terisi 2 elektron. Nah, jadi elektron itu angka yang berada di atasnya tadi ya, yang pangkatnya. Nah, kira-kira unsur Mg atau magnesium ini dia terletak pada golongan berapa? Oke, kita cek dulu golongannya. Golongan ya. Nah, lihat elektron terluarnya. Nah, elektron terluarnya ini di kulit yang ketiga tadi kan, yaitu ada sebanyak 2 elektron. Berarti dia terletak pada golongan 2A. Ya, golongan 2A. Sedangkan periodenya, nah, periodenya lihat kulit yang terbesarnya. Kulit terbesarnya adalah 3. Berarti dia terletak pada periode yang ketiga. Oke, sekarang kita coba satu contoh soal lagi. Misalkan unsur yang kita ganti dulu ya warnanya. Misalkan unsurnya Cl misalnya. Nah, yang sering kita temui ya, yang tidak asing lagi atau yang familiar lah kita dengar, Cl atau klorin. Nomor atomnya adalah 17. Oke, kita konfigurasikan dulu. Kita mulai dari 1S2. 1S2, lanjut lagi panah yang berikutnya. 2S2, lanjut lagi panah yang berikutnya. 2P6. Nah, kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4 tambah 6 udah 10. Tadi kan 2P6, lanjut ke bawah ya. 3S2. 3S2. Sudah berapa kira-kira? Sudah 12, berarti sisa 5 lagi. Nah, lanjut ke sini. 3P ya kan? Berarti 3P 5. 2 tak, jadi tidak bisa kita isi 3P6 ya, karena jumlahnya harus 17. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 5 17. Pada kulit yang pertama diisi 2 elektron. Pada kulit yang kedua 8 elektron. Pada kulit yang ketiga itu ada 7 elektron. Maka untuk menentukan golongan berapa dia, nah untuk menentukan golongannya ya, untuk menentukan golongannya kita lihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Kulit terluarnya siapa di sini? Yaitu kulit terluarnya kan 3 ya. Nah, 3 kebetulan dia ada 2 di sini 3-nya. Berarti kita ambil di sini pangkatnya ya, atau jumlah elektron di atasnya tadi ada 2, kita jumlahkan dengan 5. Kalau tadi kulit terluarnya kan cuma 1 ya, 3S1, ini juga 1, 3S2. Makanya langsung ya golongan 2A. Ini juga langsung golongan 1A. Nah, ini kan kebetulan pada kulit ketiga nih elektronnya ada 2 ini. Pada kulit ketiga ada 2 orbital, maksudnya 2 ditambahkan dengan 5. Jadinya adalah golongan 7A. Sedangkan periodenya, nah periodenya itu sudah pasti ya, periode yang ketiga, yaitu lihat kulit terluar atau kulit terbesarnya. Jadi Cl itu dia termasuk dalam golongan 7A atau golongan halogen ya. Sedangkan periodenya adalah periode yang ketiga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menentukan ini adalah masuk dalam golongan A atau unsur ini masuk dalam golongan B, ya kan? Nah, jadi ciri-cirinya, nah kalian perlu catat ya, ini adalah catatan pentingnya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Catatan pentingnya di sini adalah kalian harus ingat ya, kalau kulit terluarnya itu, maksudnya orbitalnya ya, kalau orbitalnya itu hurufnya, nah kalau hurufnya itu S atau S atau SP, nah ini pasti. Jadi kalau dia terakhirnya itu adalah S, coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini kan terakhirnya S ya. Pada kulit yang ketiga dia S. Ini juga pada kulit yang terluarnya juga S. Nah, ini pada kulit terluarnya SP. SP kan? Jadi kalian ceknya pada kulit yang terluarnya ya. Karena ini kulit terluarnya 3, berarti kita cek orbital pada kulit yang ketiga ada S. Oh, berarti S. Di sini kulit terluarnya 3, ada orbital siapa? Oh, S juga. Jadi kalau orbital pada kulit terluarnya adalah S atau SP,
ini sudah pasti dia golongan A. Nah, ini udah pasti ya, sudah pasti dia golongan A. Kalau misalnya, atau misalnya supaya kalian lebih paham, saya kasih contoh satu lagi ya. Oke, kita hapus dulu yang di bagian atas ini. Nah, jadi kalian ingat lagi jika apa? Ya, jika orbital pada kulit terluarnya adalah S atau SP, pastilah dia golongan A. Oke, kita kasih contoh satu lagi, misalnya nitrogen ya, misalnya nitrogen. Oke. Nitrogen itu memiliki nomor atom 7. Coba kita konfigurasikan. Kita mulai ya, 1s2. Kemudian 2s2. Sudah berapa ini? Sudah 4. Setelah 2s2 ada siapa? 2p, ya kan? 2p ya, berarti 2p berapa? 2p, 2 tambah 2, 4, tambah 3. Pada kulit pertama 2 elektron. Pada kulit yang kedua 2 tambah 3 ada 5 elektron. Maka, untuk menentukan golongannya tadi sudah pasti. Nah, kalian perhatikan kulit terluarnya itu kan kulitnya kedua kan? Kulit yang kedua ya. Nah, pada kulit yang kedua itu pada orbital S-nya ada 2 elektron, pada orbital P-nya ada 3 elektron. Makanya dia akan menjadi golongan 5A. Dituliskan dalam huruf Romawi ya, golongan 5A. Sedangkan periodenya kulit yang terluarnya yaitu 2. Jadi unsur nitrogen kalau kalian cek di tabel periodik unsur kimia, dia terletak pada golongan 5A dan periode yang kedua. Nah, kalian coba cek, kok dia bisa jadi golongan A? Karena pada kulit terluarnya, yaitu 2 ya, kulit terluar kan 2 tadi, memuat orbital sp. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, jika orbital pada kulit terluarnya adalah S saja, atau S dan P, pastilah dia golongan A. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita tahu gitu ya, misalkan kita diberikan soal, diberikan suatu unsur, kita diminta untuk menentukan golongannya. Nah, dari mana kita tahu unsur itu termasuk dalam golongan A atau golongan B? Kalau golongan A tadi kan kita sudah tahu, asalkan pada kulit terluarnya memuat orbital S atau sp, pastilah dia golongan A. Nah, bagaimana dengan golongan B? Oke, next kita lihat pada video yang berikutnya.